juga. Istirahat. Makanya agak terforsir ya nih, tanjakannya panjang-panjang sekali, makanya kita istirahatin dulu lah. Saya Bang Den. Dan saya Kak Beda. Kami Road Trip Indonesia. Menelusuri pelosok Nusantara. Menari di birunya samudra, bernyanyi di lembah-lembah belantara. Dusun dan kota, kemana saja. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa mensubscribe channel Road Trip Indonesia. Ya, terima kasih. Dan juga kami punya merchandise, baju t-shirt Road Trip Indonesia. Ada yang warna kuning, ada yang biru navi. Seperti yang Kak Beda pakai. Untuk pemesanan ada link di kolom deskripsi di bawah ya. Cek oli. Oli aman ya. Cek air radiator. Air radiator full. Semenjak dari Sumba belum pernah tambah air radiator lagi. Selamat pagi, kita sekarang lagi berada di Kota Poso pagi ini. Kita nggak tahu pagi ini tanggal berapa. Selalu begitu. Lupa tanggal, lupa hari selama di perjalanan. Pagi ini kita mau langsung berangkat ke Tentena. Poso di pagi hari. Om. Ya, mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jum. Alhamdulillah. Giling senja masih jos. Masih talk chair. Pom bensin. Ngantri ngantri berapa ratus? Nggak dikit ya sayang. Dikit nggak dia? Atau tanya dulu. Tanya abang-abang. Belum ada sholat. Belum ada. Jam berapa katanya bang? Hah? Jam berapa katanya? Biasa jam 10, jam 11, kadang sore. Wah, tidak jelas ya. Di Poso cuma ini yang baisi. Yang berapa pompa bensin tidak ada baisi. Ada baisi ya? Ada yang di jerigen itu ya? Kecuali yang jergen. Jerigen ya? Ada. Karena ada ya? Mau baisi yang pakai jergen? Iya. Mau habis berapa berapa galon? Berapa 1 galon? 1 galon jualnya 200, pengisian 33 liter. Jadi ini kita lagi isi solar dulu di pom bensin, tapi tidak bisa di mesinnya, harus beli jerigen. Karena nunggu sampai jam 10 entah sore. 200.000 tuh 33 liter. Oke, yang penting ada solarnya. Sedot. Iya manual. Manual. Mencari kan mas? Sudah. Sudah. Tapi ini murni ya, tidak ada campur. Enggak ada. Nggak berani kita pak. Kasih cilaka orang. Iya. Di Poso cuma ini yang baisi dulu. Karena hari Rabu kan ganti-gantian. Pompa bensin ada 3 di Poso. Nah, kalau hari Rabu 2 pompa bensin tidak baisi cuma di sini. Cuman kadang biasa masuk sore kalau orang mau kejar ada pekerjaan kalah no. Bisa, iya. Bisa. Ya, yang penting kita masih ada solar, masih syukur. Kalau nggak ada repot. Kita sekarang perjalanan menuju Tentena. Tentena ini kecamatan, masih Kabupaten Poso. Nah, Tentena itu kan rencananya kita ada beberapa spot yang kita pengen lihat, terutama Lembah Bada. Jadi ini jalannya masih tanjakan lagi dan kelok-kelokan lagi. Truk lagi depan. Ini arahnya kalau nggak salah ini jalan Trans Sulawesi ya. Ini arah ke Makassar juga nih. Iya, lihat petunjuknya dari Makassar. Oh iya. Nah kita lihat nanti di Tentena ada apa. Nginep beberapa malam di situ ya, sekalian istirahat, upload sama ini transfer, edit kalau bisa. Berapa jam dari Poso? Ya paling 2 jam. 2 jam. Jam berapa? 9.13. 9.13. Masuk Tentena. Itu gonya nih. Victory. Jadi di penginapan Victory ini hanya kita aja tamunya, kita adalah tamu pertama. Itu memang langsung drop ya, pariwisata. Ini banyak sekali nih kamar-kamarnya. Tuh sebelah sini ada kamar-kamar lagi. Sebelah sini ada banyak kamar-kamar, ada berapa? Bolak-balik ya, bolak-balik. Nah ini biasanya full nih kalau dalam musim liburan kayak sekarang nih. Karena jalurnya biasanya tuh mereka tuh dari Makassar
Makassar mereka ke Toraja, Toraja ke sini Lembah Bada, dari Lembah Bada lanjut ke Togean, Tojo Una-Una Ampana. Tempatnya sederhana, mungkin buat backpacker ya, tapi rapi dan bersih. Nyaman di sini. Jauh-jauh. Oh, Bulan-bulan ini udah kebanyakan Jerman, Belanda, Prancis. begitu. Sandwich kesukaan. Kesukaan sih yang paling praktis ini. Roti gandum, telur. Ini beneran. Mana sambal roang? Tuh, kamu Tetap sambal roang. bikinin lagi. Ini buatannya Kak Cimeng. Nanti akan dibuatkan lagi katanya. Jadi kita harus kembali ke Poso untuk menjemput sambal roangnya. Selamat pagi, kita masih di penginapan Victory Tentena. Tempat hujan sebentar barusan. Kita sudah dapat sarapan, ada buah-buahan yang sudah dimakan. Kita bawa aja buat bekal di jalan supaya kita bisa berangkatnya pagi-pagi. Ini sarapannya ini kan, ini buahnya dari gunung sana, dari tempat istirahatnya Oma sama Opa di gunung. Oh ya, pemilik ini dia punya kebun di gunung, kebun buah-buahan ya. Tapi nanas, pisang. Enak ya, hidup di gunung. Kita juga dikasih nanas nih, nanas yang belum dikupas. Tada, seling senja. Seling senja kamu kedinginan nggak tadi malam? Ini daerah ketinggian, cuaca cukup dingin di sini. Memang tidak sedingin Doda kemarin, tapi dingin. Ini kita lihat di atas sana masih gelap ya, awan, hujan. Tapi di situ sebagian langit sudah mulai kelihatan biru tuh. Mudah-mudahan cerah cuaca. Jadi jalanan tidak terlalu licin. Sebagian barang-barang juga ini kita sudah kurangi ya supaya beban seling saja tidak terlalu berat, karena memang katanya tanjakan-tanjakannya juga lumayan. Ini udah banyak yang lowong. Cuman di atas kita tidak turunin karena agak ribet untuk loading lagi. Jalanannya mulai menanjak terus dari tadi, tapi tetap ada rambu menanjak. Padahal kita udah tahu bahwa itu menanjak. Takut kita ya kan sini, batunya sebentar ini gelondongan. Oh, jurang. Ini menanjak terus, tapi sambil perhatiin scrolling saja. Wah, aman, lah aman. Temperatur naik. Ini jalur kita sekarang menanjak terus, sepi, hutan-hutan, tidak ada kampung, tidak ada penduduk. Nggak tahu berapa jauh nih jaraknya. Sekarang sudah hampir jam 8 ya. Menuju Lembah Bada yang terkenal itu. Tikungan-tikungan tajam, tanjakan. Kita istirahatkan dulu seling senja karena tanjakannya memang luar biasa ya. Aku lihat juga temperaturnya sih aman-aman aja sih. Temperatur aman nggak ya? Aman, di bawah, Aman ya. Di bawah setengah masih temperatur, tapi kita istirahatin aja dulu. Biar kasih dingin dikit, kita nanjak lagi. Jadi nggak terforsir. Bukan nggak terforsir, udah terforsir sih. Iya. Kamu mau ngapain? Mau ambil Sarapan? breakfast ya. Kalian Kak Beda mau ngambil sarapan, aku mau pipis dulu. Air kecil. Ini lumayan rata jalanannya, jadi aman lah kita berhenti di sini. Parkir di sini. Wih, cuacanya udah dingin sekali nih. Dingin banget. Kayak sweater kayak ini. Kalau di dalam tadi, iya. Kamu ngeluarin MTP lagi? Oh, ada sweater Dingin banget. Tengah-tengah tuh. Nih. Wih, ternyata kalau udah keluar dari mobil dinginnya ampun. Ayo sarapan dulu. Sarapan dari Victory ini. Aku bawa. Sambil ngademin seling senja.
biar dia. Padahal cuaca dingin ya. Oh, cuaca dingin makanya biasanya dia tuh Down di down. bawah di bawah. Nah, ini kenapa dia agak berat ya? Apa kemarin karena terus-terusan kan kita dari Napu gitu. Nggak tahu juga. Kemarin istirahat. Makanya agak terforsir ya nih, tanjakannya panjang-panjang sekali, makanya kita istirahatin dulu lah. Ya ini berkabut. Mulai masuk kabut ya. Mulai kabut. Ya, bukan bekas longsor ini. Alat berat standby di sini katanya. Kabut di atas. Jam 12 sudah kabut. Hah? Jam 12 kabut. Kabut. Masuk ke dalam awan kita. Kabut, jarak pandang. Jarak pandang gimana sih? Jarak pandangnya berapa meter? Tinggal berdua. Udah makin gak nampak. Menegangkan. Kabutnya udah lewat ya. Menegangkan sekali perjalanannya. Aduh. Hujan. Seru sih ya, memang lah itu yang dicari. Kamu gimana sayang perjalananmu? Iya, tegang satu. Udah kedinginan. Kabutnya lumayan. Udah gitu harus memperhatikan temperatur seruling senja karena tadi agak-agak dipertanyakan kan. Tanjakannya nggak berhenti-berhenti. Tapi seruling senja aman, sehat dia. Hebat dia. Walaupun sempat deg-degannya baru pertama lagi sejak dari Sumba kita deg-degan lagi ya. Ya. Baru ini kan. Sebenarnya khawatiran yang tidak perlu juga sih. Ikutan. Ya tuh masuk itu. Iya. Masuk. Aduh. Masuknya. Longsornya. Wah, ini kita baru ngelewatin tanjakan. Ya, terkencing-kencing nih ngelewatin tanjakan ini. Panjang, terjal. Tadi terpaksa pakai 4x4 ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa juga sih, cuman ya pengen coba aja kan. 4x4-nya kemarin kan 4-wheel drive-nya baru dibetulin. Kita tes tadi. Anjak. Tinggi banget ini ya. Mules. Ayo kita cari tempat istirahat, tadi mau berhenti di sini. Buka bekal sayang. Warnanya bagus. Buah-buahan yang tadi dikasih ya. Buah dari Victory. Dari Victory. Nanasnya enak kali. Nanas, semangka, pisang. Nah beginilah kalau kita lagi syuting tuh. Kadang-kadang Kak Beda harus jalan jauh ke sana, dia standby dengan kamera. Kak Beda standby dengan kamera di sana, baru Bang Den jalan. Inilah kameramen road trip Indonesia yang luar biasa itu, Kak Beda. Oh ye. Akhirnya kita udah melewati tanjakan-tanjakan. Sekarang setengah 10, tadi nyaris 2 jam itu tanjakan terus ya. Jam 7 sampai jam 9 lah kurang lebih. Itu full tanjakannya. Enak tidurnya ya. Kirain ini yang licin-licin itu. Kalau hujan ini licin, ini ada Oh, iya. batuan juga. Oh iya. Pasir dia ya. Oh iya, lipat pasir. Ini cukup panjang nih. Nah, betul kan? Oh iya. Wow, dari kejauhan kita sudah bisa lihat lembahnya itu. Lembah Bada memang cantik sekali. Keren. Itu dia. Itu dia, Lembah Bada. Lembah Bada, kami datang.
Lembah Bada. Keren, keren, keren. Banyak. Akhirnya kita sampai juga. Seruling senja memang. Seruling senja, terima kasih ya. I love you. Kamu sudah mengantarkan kami ke tempat-tempat yang luar biasa. Ya, ini sudah masuk kampung. Coba baca. Jalan apa? Tanya arah, sekalian nanya, kayaknya ada solar di sini. Aku nggak lihat Solar tinggal separuh. Aku lihatnya kue. Oke. Setelah melewati pegunungan-pegunungan, kita sampai di sebuah lembah. Tadi ini nama desa apa? Bomba, desa Bomba. Pas turun dari pegunungan tadi, itu masuk ke desa Bomba. Desa Bomba. Ini sekarang kita baru mau menuju ke desa Badanya. Ya, ini pemandangannya bagus. Inilah lembahnya ini, yang luar biasa. Gak ada hujan juga ya. Di sini malah nggak ada hujan. Di atas tadi banyak sekali kabut. Tanjakan-tanjakannya luar biasa memang. Kita banyak menggunakan gigi satu ya sayang ya. Dan itu 2 jam pertama itu tanjakan terus. Nah setelah itu baru mulai ada bonus dan tanjakan kemudian turun sampai ke lembah ini ya. Oke, sekarang kita pergi lihat megalitikum di desa Bada. Itu tulisannya apa itu? Desa Bomba, desa Pada. Oh, Pada. Namanya desa Pada. Pada ke Bada, Bada setelahnya kali ya. Ini pas bawah. Ini nanti. Kasih ya deh. Salah jalan kan? Ya, salah jalan. Kita ada kelimatan. Ada TK. TK belok ke kanan. Ya, ada petunjuk. CP. Salah, penumpang tanya. Ya? Jalan ke CP. Kita terus. Terus yang ada patung batu besar itu. Terus nanti Iya, terus. Terus baru sebelah kanannya masih jauh atau? Tidak ada Tidak ada petunjuk, petunjuk. betul ya. PR. Kita lagi mampir di ini, Udah kusut tadi. seksi pengelolaan Taman Nasional wilayah Lengkeka, wilayah 5 Lengkeka. Taman Nasional wilayah 3 Poso. Ini ada motor nih yang kita tanya. Bentar. Nggak ada petunjuk. Itu bukan ini orang kepak lagi ngambil itu. Kanan. Dia lagi Apa motor. nama itunya? CP. Hah? Kalindo. Kalindo. Itu ada petunjuk satu apa itu? Pak, penumpang truknya Pak? Iya. Mau ke Arca Palindo? Oh ini? Iya. Masuk ke dalam? Iya. Kita jalan kaki atau mobil masuk ke Mobil dalam? masuk. Oh ya, terima kasih ya Pak ya. Iya. Tidak ada orang bawa bertanya di sana. Oh iya. Makasih. Akhirnya Petunjuk. dapat informasi. Ada satu-satunya petunjuk tuh. Akhirnya kita sampai juga ya. Kita lihat. Oh, inilah yang menjadi tujuan kita nih. Apa nama arcanya ini? Ini namanya Arca Palindo. Ini paling besar ya, tapi nggak juga 4 meter kayaknya ini. Palindo CP, Desa Kolori, Kecamatan Lore Barat, Kabupaten Poso. Oh, Lore Barat ini. Oh, ini udah masuknya Lore Barat, Desa Kolori. Bukan lagi Lore Selatan.
dia. Gimana? Oh iya, ini anak kelamin ya. Lagi dipegangin tuh. Ya, jadi ini patung Palindo itu. Kalau kita lihat-lihat di website di Google, sampai saat ini belum ada penelitian yang bisa memastikan kapan patung ini dibuat. Dari zaman batu mana, dari tahun berapa. Ada yang bilang dari abad ke-14, ada yang bilang dari 3000 sebelum Masehi. Jadi memang belum ada yang fix dan pasti penelitiannya. Kok bisa ya masih belum ketemu ya? Biasanya kan pakar-pakar itu kan biasanya jago mereka masalahnya masalah penelitian. Kalau penelitian tuh pasti butuh dana yang tidak sedikit. Kita lihat ini. Ini katanya sepasang, tapi sepasangnya di mana ya? Ini ada alat kelaminnya. Ini ada bijinya. Ke batang. Sayang, berapa jam? Berapa jam total kita akhirnya sampai ke patung ini? Dari jam 7 sampai jam 11. Ya kurang lebih 4 jam lah. Karena kita santai-santai, nyasar-nyasar, banyak istirahat juga. Turun. Ya kan? Turun berhenti nanya. Banyak tanya-tanya. Tanjakannya memang ya buat teman-teman yang mau ke sini, tanjakannya lumayan. Itu 2 jam pertama dari jam 7 sampai jam 9 itu kita nanjak terus. Iya. Gigi 1, full gigi 1. Nah, setelah itu baru dia mulai ada agak landai sedikit, turun lagi dan menanjak lagi, akhirnya sampailah kita ke Lembah Bada ini ya. Iya. Tadi kita sempat istirahatin seruling senja karena khawatir apanya tuh? Temperaturnya. Ya, temperaturnya. Padahal nggak kenapa-napa ya, kita khawatir yang tidak ada ininya, beralasan. Bukan Lembah Bada terkenalnya juga, kita bilangnya CP gitu. Ya, Lembah Bada secara umum, cuman Iya, posisinya ini di CP. Ya. CP itu nama lokasi kecilnya. Lembah Bada itu adalah lokasi ini secara umum dan itu udah terkenalnya Lembah Bada. Jadi kalau bertanya di pinggir jalan gitu ya, tidak semuanya tahu Lembah Bada apa, tapi taunya CP gitu. Ya, kalau tahu. kita tanya masyarakat sini, tanyanya tuh CP. CP, patung batu CP. yang besar gitu kan. Arca batu yang besar, Palindo. Atau Arca Palindo. Ya. Akhirnya kita jalan lagi setelah 4 bulan. 4 bulan dikurung. Ya. Setelah 4 bulan kita di perjalanan, di lockdown. Di lockdown, akhirnya kita bisa melanjutkan perjalanan lagi, merasakan lagi udara bebas perjalanan. Ya. Udara bebas jalanan. Merasakan lagi ketegangan. Ketegangan. Terutama 3 hari ini memang perjalanan kita sangat menegangkan. Ya. Karena kita berjalan di pegunungan Sulawesi Tengah ini. Dan luar biasa tanjakan-tanjakannya dan banyak sekali longsor-longsorannya. Tapi sampai di sini terobati ya. Yap. Sampai di sini terobati. Kita mau makan siang di sini dulu atau gimana? Boleh. Lapar nggak kamu? Sini aja. Sekarang jam berapa? Jam 12. Jam 11. 11.17. Jalan kita cari di hutan. 11.20. Di hutan. Boleh juga. Oke lah. Dah, Arca Palindo. Kamu laki-laki, mana perempuan kamu? Katanya ada. Kayak Arca Buddha, kan bilang Arca juga ya. Makanya Arca Buddha, Arca juga. Kita harus kembali ya sayang. Kita pergi dulu dari Arca Palindo ini. Ya. Karena memang kita rencananya tidak mau kemalaman, ya. Kita kalau bisa sore sudah sampai di Tentena lagi. Sementara jalan yang kita lewati kan kayak tadi. Dan tidak disarankan, sangat tidak disarankan katanya lewat jalur itu di malam hari karena risikonya berbahaya ya. Tanjakan-tanjakan, kabut, dan kalau hujan juga jalanannya licin. Yep. Jadi kita sekarang sekitar jam 12 kita lanjut aja. Kita juga nggak bisa menginap sih di sini. Betulnya tadi ada spontan yang ngajakin kita nginep di sini, teman-teman dari Taman Nasional juga. Cuman kan karena kita ada settingan agenda, kita ada janji dengan Ampana, kita ada janji dengan Poso, kemudian ada janji dengan Telkomsel. Ya, untuk yang live IG. Oh, live IG. Live IG. Makanya kan ini pertama kalinya kita road trip Indonesia yang teragenda gitu. Ada tanggal sekian, jam sekian ada acara dengan ini, tanggal sekian, jam sekian ada acara dengan ini.
dan rasanya kebebasan kita terenggut. Karena biasa kita spontanitas aja kan. Kalau kayak gini ada peluang kita, oh ternyata Lembah Badai kayak gini, asik juga nih nginep di sini nih, kayaknya kita bisa beberapa hari. Atau oh ternyata Doda tuh kayak begitu, kita bisa seminggu di situ ngedit, kayaknya asik gitu kan. Iya. Tapi karena sudah teragenda tidak apa-apa, kita nikmati juga. Yap. Ya, oke, kita terus perjalanan road trip Road trip Indonesia Indonesia makin seru. Ya, jangan lupa subscribe channel YouTube Road Trip Indonesia. Road Trip Indonesia punya kaos edisi terbaru, ada warna kuning juga, lengan panjang juga ada. Untuk pemesanannya ada di kolom deskripsi di bawah. Makanya kita kejar dari Bada, kita kejar ke sini. Sekarang jam 2:30 ya. 2:30 hampir jam 3 kita akan makan siang. Nanti baru mau sarapan nih. Ceto. Ikan apa ya? Mujair. Ikan sih, ada kangkungnya, ada sambalnya. Nutrasi. Biasalah dabu-dabu. Ini ikannya diambil dari sini ya? Oh, tuntas semuanya. Jair tuh kayak nila kan? Satu suku dia.